Oke pemirsa, terima kasih banyak karena masih tetap mengikuti Enlightenment Forum with Richard Klaproth hingga saat ini. Tadi kita sudah sampai kepada penciptaan sistem ekologi yang baru atau epigenetik yang sudah terbukti di salah satu hanggar terbesar milik McDonnell Douglas di Amerika. McDonnell Douglas itu adalah pabrik yang membuat pesawat-pesawat Boeing. Dan bagaimana Pak, Anda mengkaitkan apa yang kasus yang terjadi di hanggar terbesar di Amerika itu dengan kenyataan hidup baik di tingkat universe maupun di tingkat global seperti sekarang ini. Teori genetik determinisme itu sudah tidak berlaku lagi. Yang ada sekarang adalah epigenetik. Epigenetik mengatakan dalam lingkungan tertentu, suasana atau keadaan fisika kimia tertentu, satu being bisa adjust. Ya. Jadi bisa saja ada satu planet yang tidak ada oksigennya, tapi ada makhluk hidupnya. Seperti ikan, ya dia bisa mempunyai insang. Dia bisa mempunyai insang. Dia adjust dengan environmentnya. Nah, jadi manusia pun kalau dia diberikan satu lingkungan tertentu, maka dia bisa berubah, dia bisa adjust dengan lingkungannya. Itu ada satu film yang menengah mutan setelah zaman CS mencair. Betul. Di mana kemudian manusia menjadi mutan, di mana mereka tidak hanya punya paru-paru tapi juga mempunyai insang. Punya insang. Nah, percobaan yang dilakukan sangat menarik. Percobaan dilakukan adalah oleh seorang saintis dari Cina. Dia mengambil telur ayam dan telur ayam itu kemudian ditembakkan dengan DNA-nya bebek. Dari 500 telur ayam yang dilakukan, 480 mengalami mutasi. Jadi waktu menetas, ayamnya itu punya kepala bebek. Ada ayam yang menetas, kepalanya tetap ayam, tapi kakinya kaki bebek. Ada yang menetas, badannya badan bebek, kepalanya ayam. Jadi kelihatan ada mutasi secara spontan. DNA-nya berubah. Nah demikian. Ya itu apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah environment. Bruce Lipton, seorang biologis yang terkenal, sekarang pendapatnya ini diterima bahwa ternyata epigenetik itu sangat mempengaruhi baik morfologi tubuh kita maupun DNA kita. Misalnya kalau sekarang saya kena panas yang tinggi, maka DNA saya akan mengadjust. Percobaan yang dilakukan adalah dengan mengambil bunglon dari satu tempat, di mana tempat itu bunglon itu memakan insek. Lalu 5 pasang bunglon yang badannya lebih pendek, ini bunglonnya badannya pendek. 5 pasang bunglon ini dibawa ke satu tempat yang di mana tidak ada insek, yang ada hanya vegetables. Jadi bunglon ini menjadi vegetarian. Setelah 24 tahun, mereka melihat bunglon ini punya anak cucu. Ternyata apa yang terjadi, bunglon ini mempunyai badan yang lebih panjang, kepala yang lebih besar, dan mempunyai sistem pencernaan. Jadi kelihatannya dalam waktu 24 tahun, bunglon bisa berubah fisiknya. Itu disebabkan karena lingkungan, karena epigenetik. Nah, kalau begitu, yang tadi yang disampaikan, berarti ada intelijen, sesuatu yang intelijen yang mengarrange ini. Ada yang disebut namanya intelligent design. Apa itu intelligent design? Intelligent design seperti begini, Pak Gigin tahu di Amerika itu ada bukit yang ada pahatan 4 wajah presiden. Iya, betul. Ingat? Iya, ingat. Itu. Sangat terkenal itu. Sangat terkenal. Nah, bayangkan kalau 5.000 tahun yang akan datang, ada seseorang saintis, dia melihat kepala itu, 4 orang itu, lalu dia juga mendapat dokumen bahwa wajah 4 orang itu adalah sama dengan presiden Amerika. Dia mengatakan ini terjadi karena erosi atau karena ada yang mendesainnya. Nah, dia akan mengatakan desain. Yang dimaksud dengan intelligent design adalah kalau dia itu improbable kemungkinannya kecil sekali. Kalau kemungkinannya sangat kecil, tetapi dia ada, maka intelligent design itu ada. Karena seharusnya adalah batu-batu yang tererosi dengan pola yang sama. Sama juga kalau dia pergi ke pantai, pasir putih, tiba-tiba di pasir itu ada yang menulis I love you. Pasti itu bukan dibuat oleh pola dari ombak sungai itu ombak laut, bukan. Tetapi ada seseorang yang mendesain. Nah, demikian juga dengan DNA kita, ternyata DNA kita ini beroperasi seperti mesin. Sel-sel kita ternyata mempunyai seperti sekrup-sekrup dan mempunyai antena yang bergerak secara otomatis seperti mesin. Jadi seperti ada desainnya, seperti a factory. Oleh karena itu, kita punya sel, kita punya DNA merupakan hasil dari intelligent design. Ya, dan ini semua bisa dilakukan
maksudnya melalui shortcut, ya kan, berdasarkan rekayasa DNA dan lain sebagainya yang menggunakan teknologi canggih. Dengan demikian tidak mustahil misalnya ekstraterestrial atau alien yang berbeda dengan kita secara fisik sekarang ini hidup di antara kita dengan wujud yang persis plek dengan kita gitu.